rumah tangga pada zaman Buddha itu diceritakan ada yang mencapainya. Bahkan arahanta pun juga ada sebagai rumah tangga. Apakah sakadagami sama anagami bisa dicapai oleh berumah tangga? Itu aja. Pada zaman Sang Buddha banyak mereka yang walaupun berumah tangga mereka mencapai Sotapanna, Sakadagami dan bahkan anagami. Bahkan mereka yang orang-orang yang sebenarnya super sibuk pun pada zaman Buddha ya, karena batin mereka memang begitu matang, mereka bisa mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami. Misalnya siapa? Anathapindika. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Dia seorang pedagang. Bahkan dikatakan dia itu seorang banker. Punya bank gitu ya. Jadi punya simpan pinjam. Itu sibuk sekali mencapai Sotapanna. Bahkan seorang raja Bimbisara, raja besar, menguasai wilayah yang begitu luas. Bahkan Kapilawastu, di mana Raja Suttodana itu memerintah, itu di bawah kekuasaan kerajaan Magadha yang dikuasai oleh Raja Bimbisara. Ia mencapai Sotapanna. Kemudian berumah tangga ada yang beberapa mencapai anagami. Misalnya seorang berumah tangga bernama Wisaka. Dia kepala rumah tangga, bukan Wisaka perempuan, Wisaka laki-laki. Kemudian ada seorang berumah tangga bernama Citta. Nama Citta itu juga mencapai kesucian anagami. Hanya saja ketika seorang berumah tangga mencapai kesucian anagami, dikatakan ia tidak mungkin hidup tidak selibat. Ia pasti akan hidup selibat. Walaupun dia seorang berumah tangga, tapi pasti akan selibat. Mengapa? Karena belenggu kamaraga sudah dihancurkan. Maka dia tidak mungkin bersuami ataupun beristri. Sehingga ada sebuah cerita, ada seorang, itu tadi Wisaka, yang dia ketika bertemu pertama dengan Sang Buddha itu bersama dengan Raja Bimbisara. Dan tidak hanya Raja Bimbisara yang mencapai kesucian Sotapanna, Wisaka juga mencapai kesucian Sotapanna pada waktu itu. Kemudian dalam pertemuan yang selanjutnya, Wisaka ini mendengarkan khutbah dari Sang Buddha, mencapai kesucian anagami. Pulang ke rumah. Yang biasanya ketika pulang ke rumah kan sudah disambut oleh istrinya. Tapi pada waktu itu istrinya melihat kok ini Wisaka ini kok perilakunya menjadi berubah. Ya mungkin barangkali biasanya kok kelihatan mesra kok sekarang tidak begitu kan. Hanya dia berpikir, oh jangan-jangan Wisaka ini punya selingkuhan gitu. Sampai curiga begitu kan. Nah, okelah saya tanya nanti ketika ada waktu yang tepat. Nah kemudian ketika ditanya, awalnya Wisaka ini berpikir bahwa pencapaiannya seperti itu sesuatu yang riskan untuk dibicarakan. Tapi kalau kemudian tidak dibicarakan, ini juga salah juga, karena nanti istrinya itu namanya Dhammadina, itu bisa broken heart, bisa patah hati. Maka kemudian diceritakan kalau sekarang sudah tidak mungkin untuk bisa hidup sebagai suami dan istri. Maka kalau kemudian kamu mau pergi di rumah, silakan tidak apa-apa, nanti semua kebutuhan kamu sudah saya cukupi. Atau begini saja, bisa mengatakan, sudahlah pokoknya semua kekayaan sudah kamu miliki saja, tapi saya hanya butuh untuk makan saja. Tapi Dhammadina ini kemudian memutuskan untuk menjadi bhikkhuni. Jadi ketimbang tetap menjadi berumah tangga, dia lebih baik menjadi seorang bhikkhuni. Dia menjadi bhikkhuni. Dan bahkan ia mencapai kesucian arahanta. Wisaka masih sebagai berumah tangga. Masih sebagai anagami. Tapi istrinya, mantan istrinya mencapai kesucian arahat. Dan ada khutbah yang menarik sekali dalam Majjhima Nikaya, percakapan antara Wisaka dan Dhammadina, bhikkhuni Dhammadina, yaitu Cula Vedala Sutta. Itu adalah percakapan berupa pertanyaan dari Wisaka terhadap bhikkhuni Dhammadina. Pertanyaan yang begitu dalam, yang sangat dalam. Karena ceritanya Wisaka ini agak curiga terhadap Dhammadina, soalnya
ketika ia menjadi bikuni, tidak lama kemudian dia pergi ke hutan. Tapi tidak lama kemudian dia kembali lagi ke Rajagaha. Jadi dari tempat yang katakan rame, kemudian pergi ke hutan, tapi tidak lama kembali lagi ke tempat yang rame, ke Rajagaha. Maka ia berpikir, apakah ini Dhammadina ini memang puas dengan kehidupan sebagai bikuni atau tidak, atau memang sudah mencapai yang harus dicapai gitu kan. Maka untuk tahu demikian, Wisaka ini kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat dalam. Kan tidak mungkin kan bertanya, kamu sudah mencapai belum, kan tidak mungkin kan. Maka ditanya pertanyaan yang dalam. Nah disitulah kemudian dipahami, oh ternyata Wisaka ini, Dhammadina ini bukan karena tidak puas sebagai seorang bikuni, tetapi karena sudah mencapai yang harus dicapai, mencapai arahanta. Nah sehingga anagami bahkan berumah tangga pada zaman Buddha itu diceritakan ada yang mencapainya. Bahkan arahanta pun juga ada sebagai berumah tangga. Tetapi biasanya hidupnya tidak akan lama kalau tidak menjadi seorang biku. Raja Suddhodana mencapai arahat. Tadi pagi saya mengatakan ada seorang menteri Santati sebagai berumah tangga mencapai arahat. Tapi kemudian meninggal juga tidak lama setelah itu. Yasa itu juga mencapai arahat sebagai berumah tangga. Tapi kemudian langsung ditapis menjadi seorang biku. Ya, begitu ya. Ya, baik. Wandami Bante, mohon bertanya. Tadi Bante bilang kalau setelah menjadi arahat, perbuatan yang dilakukan, baik ucapan, pikiran, itu tidak membuahkan karma, karena disebutnya kiriya tadi ya Bante. Tapi kalau sebelumnya Bante bilang Sang Buddha kan sudah mencapai arahat Bante, masih difitnah oleh cinca. Berarti maksudnya perbuatan hasil dari sebelum dia menjadi arahat, hasilnya masih bisa diterima ya Bante ya? Ya. Ya, jadi memang perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahanta itu bukan karma lagi. Ketika orang demikian telah mencapai arahanta, mencapai kesucian arahat, apapun yang ia lakukan itu tidak membawa kepada buah di masa mendatang. Tapi masalahnya adalah orang demikian dalam kehidupannya lampau juga sebelum mencapai arahat banyak melakukan perbuatan, entah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka perbuatan yang lampau inilah yang sebenarnya sedang berbuah, bukan perbuatan yang sekarang ketika orang demikian telah mencapai kesucian arahanta. Itu tidak akan memberikan buah. Dan bahkan perbuatan yang lampau pun juga tidak akan mungkin bisa berbuah semua sebagai seorang arahanta. Kenapa? Karena sudah keburu meninggal. Seperti contoh adalah Bante Anggulimala. Sebagai contoh, beliau sebelum mencapai arahat telah membunuh berapa orang? Berapa? 999. Salah. Ribuan orang dia bunuh. Kenapa? Karena pada waktu itu memang diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan ibu jari sebanyak 1000 ibu jari dari 1000 orang berbeda. Maka dia menjadi seorang penjagal. Jadi ketika ada orang datang, bahkan sampai puluhan orang pun dia kejar, dia bunuh semua. Dan dia itu punya kekuatan tuh 4 kali gajah. Jadi memang kuat sekali. Maka kalaupun banyak orang datang, dia kejar semua, itu dia bunuh semua. Nah, setelah membunuh banyak orang, karena setiap kali membunuh kemudian jarinya itu ditaruh di atas pohon, di pohon begitu kan, disandarkan di pohon. Ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan binatang. Lama-kelamaan kok nggak sampai 1000 gitu kan? Kan berarti sudah banyak membunuh orang sebenarnya. Dan itulah kemudian akhirnya punya cara. Setiap kali membunuh kemudian digantung, dijadikan kalung.
maka dikenal sebagai Angguli Mala. Angguli artinya jari. Mala itu adalah untian jari. Jadi akhirnya sampai suatu ketika mendapatkan 999. Tapi sebelum itu kan yang pada membusuk, yang dimakan binatang lain kan banyak juga kan. Berarti ribuan orang. Yang mana dengan kejahatan yang sebegitu besar, ketika kemudian masih harus dilahirkan, pasti harus mendapatkan buah perbuatan yang penderitaan yang begitu luar biasa. Maka Sang Buddha menyampaikan kalau di dalam salah satu khutbah namanya Anggulimala Sutta, Sang Buddha menyampaikan dengan perbuatan yang Anggulimala ini lakukan, ia bisa mendapatkan penderitaan ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Tetapi semuanya lenyap. Kenapa? Karena ia mencapai kesucian arahanta. Maka kemudian ketika meninggal ya sudah, perbuatan-perbuatan yang lampau, bahkan yang kehidupan sekarang sebelum mencapai arahanta, yang harusnya berbuah itu menjadi ahosi, menjadi tidak punya kesempatan untuk berbuah. Maka tidak semua perbuatan yang lampau pun juga mendapatkan buah, mendapatkan hasil bagi seorang arahanta, karena waktu kehidupannya itu sangat terbatas. Ketika meninggal semuanya artinya padam, tidak dilahirkan lagi. Jadi begitu maksudnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau nanya tentang keakuan. Kalau misalnya kita sebagai perumah tangga kan menjaga harta yang sudah kita kumpulkan, terus menjaga kesehatan, terus suatu hari misalnya harta kita kemalingan atau kita sakit, tapi kita ngerti bahwa ini semua ya bukan kayak nggak ada, berusaha tidak melekat gitu. Apakah itu masih dinamakan, kalau misalnya waktu barang diambil gitu, dimaling, terus kita masih merasa sedih, tapi kita langsung mengerti bahwa suatu saat ya waktu kita hidup mungkin ada penderitaan ini pun mungkin karena buah karma masa lalu kita. Apakah itu sudah disebut untuk sudah melenyapkan keakuan? Kalau bukan, berarti kalau misalnya apa sih sebenarnya apa sih rasanya kalau misalnya sudah melenyapkan keakuan? Apakah perasaan sedih itu tidak ada lagi? Iya. Yang betul-betul sudah melenyapkan bahkan persepsi keakuan itu adalah seorang arahanta. Bahkan tadi disampaikan seorang sotapana, itu pun juga baru pandangannya saja. Pandangan tentang aku, tentang diri, tentang self itu sudah hancur. Tetapi pikiran tentang aku belum hancur. Itu akan hancur terhadap seorang anagami. Anagami pun juga belum melenyapkan persepsi keakuan. Belum melenyapkan. Nah, persepsi keakuan itu hanya seorang arahanta. Maka berbicara tentang vipalasa, yang salah satunya adalah menganggap sesuatu yang sebenarnya bukan aku dianggap sebagai aku, itu ada 3. Ada yang namanya didik vipalasa, pandangan. Kemudian cita vipalasa, pikiran. Dan sanya vipalasa, persepsi. Nah, didik vipalasa ini hanya sudah dihancurkan oleh seorang sotapana. Tetapi untuk cita, bentuk pikiran dan juga persepsi belum dihancurkan. Nah, dihancurkan lagi terutama adalah cita vipalasa, termasuk pikiran tentang adanya aku itu oleh seorang anagami. Tapi persepsi yang halus belum dihancurkan. Akan dihancurkan oleh seorang arahanta. Maka sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita berjuang sedikit demi sedikit, paling tidak dengan memahami atau merenungkan tentang ketidakkekalan, maka keakuan yang sifatnya kasar itu akan semakin melemah. Itu yang bisa kita lakukan, walaupun itu belum dihancurkan. Walaupun pandangannya belum dihancurkan, apalagi tentang pikirannya ataupun persepsinya belum dihancurkan, paling tidak dengan kita merenungkan ini tidak kekal, itu sudah mulai melemah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal ini yang terpenting adalah kita
memunculkan kebijaksanaan. Dan tadi sudah sangat baik. Misalnya ketika mendapatkan kehilangan, oke, ada muncul kesedihan. Ketika kesedihan muncul artinya memang anggapan tentang adanya aku itu begitu kasar. Tapi kemudian direnungkan bahwasanya ini pun juga, misalnya ini pun juga tidak kekal. Bahwa sesungguhnya ya memang yang namanya harta sifatnya muncul dan lenyap. Bahkan kemudian merenungkan bahwa ini pun yang menganggap ini sebagai pemilik pun juga sifatnya muncul dan lenyap. Lantas apa yang kemudian harus dikhawatirkan dengan sebuah kehilangan? Toh semuanya sifatnya muncul dan lenyap. Nah, dengan cara perenungan demikian kemudian batin menjadi lebih redam, kesedihan itu lenyap, batin menjadi lebih damai. Itu juga bagian dari cara untuk sedikit demi sedikit melemahkan keakuan. Dan itu yang bisa kita lakukan. Berkenaan dengan perenungan tentang karma itu baik juga, walaupun sebenarnya kita punya keyakinan terhadap adanya karma itu disebut sebagai pandangannya benar, tetapi yang sifatnya masih ada kotoran batinnya. Maka pandangan tentang adanya karma itu disebut sebagai sasawa punya bagia. Pandangan benar yang masih berasosiasi dengan asawa, kotoran batin, yang masih merupakan bagian dari sebuah kebajikan. Kenapa? Kita punya pandangan tentang karma itu bagus, lebih bagus ketimbang orang yang tidak percaya karma. Itu bahaya. Kalau orang tidak percaya dengan karma itu bahaya sekali. Dia bisa melakukan apapun kejahatan demi untuk menyenangkan dirinya. Tapi kemudian bahkan percaya dengan karma pun juga masih berasosiasi dengan kotoran batin. Kenapa? Karena kepercayaan terhadap karma di situ masih ada keakuan. Seakan-akan ada aku yang berbuat dan ada aku yang menerima buahnya. Ada aku yang hidup di kehidupan sekarang, ada aku yang kemudian terlahir dalam kehidupan mendatang. Baik, tetapi belum yang paling unggul. Dan itu sudah baik. Nah, tapi dalam ajaran Buddha kemudian ada tambahannya. Adalah dengan merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Dan ini yang sesungguhnya menjadi jalan yang ditemukan oleh Sang Buddha untuk sedikit demi sedikit mengurangi, melemahkan pandangan, pikiran, persepsi berkenaan dengan keakuan. Dengan melihat anicca, dukkha, dan anatta. Itu yang bisa kita lakukan. Kehancurannya ketika seseorang mencapai kesucian. Begitu ya. Bante, tadi kita Bante bicara masalah pengikisan kilesa yang semakin dalam dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Contohnya mungkin ya pengikisan pemahaman agak anatta yang semakin dalam step by step. Kita sebagai umat biasa, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pendalaman kita sudah semakin dalam step by step? Contohnya misalnya anatta, Bante. Kita memahami non-self. Ternyata anatta itu pemahamannya kan berbeda-beda, pendalamannya sesuai dengan kematangan kita. Pada saat seseorang meditasi, dia bisa melihat pernapasannya ternyata terpisah dari mindnya, pikirannya. Napasnya keluar masuk teratur, berusaha untuk mempercepat, ternyata nggak bisa, man. Ternyata napasnya sudah punya irama sendiri. Oh, ini ternyata bukan kita, bukan paru-paru saya nggak bisa mengatur. Jadi ini kan anatta dan pendalamannya kan berbeda-beda, Bante. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperdalam dengan meditasi, pemahamannya bagaimana, Bante? Terima kasih, Bante. Iya. Ya, untuk memahami keberadaan tanpa diri atau tanpa aku, itu ada beberapa hal. Yang salah satunya adalah melihat bahwa tidak ada satu pun, terutama adalah 5 gugusan kita, tentu salah satunya juga nafas,
merupakan bagian dari gugusan jasmani yang memang tidak bisa kita atur 100%. Kita tidak bisa mengatur 100% berkenaan dengan 5 gugusan untuk sesuai dengan keinginan kita. Jasmani kita tidak bisa kita atur. Maunya kita sehat tapi tidak bisa sehat. Maunya harus sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak bisa. Perasaan kita juga sama. Maunya kita ingin bahagia, tetapi tidak bisa juga. Yang tidak menyenangkan juga muncul. Persepsi kita juga sama, bentuk-bentuk pikiran kita juga sama. Maunya kita ingin setiap kali meditasi kalau bisa mendapatkan pikiran yang damai. Tapi ternyata begitu meditasi pikiran sudah mengembara ke sana kemari. Ya kan? Tidak bisa diatur 100%. Apalagi kesadaran kita tidak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mempertahankan hanya satu kesadaran saja yang hanya berproses. Tidak bisa. Bisa tidak? Kita itu hanya melihat saja, tidak mau mendengar. Tidak bisa kan? Kita melihat saja hanya berapa detik saja. Kita bisa betul-betul melotot yang tidak berkedip sebentar saja kan. Pun ketika kita melihat ada suara yang datang, kita sudah masuk ke dalam kesadaran mendengar tanpa bisa kita kontrol. Nah, melihat bahwasanya memang tidak bisa kita kontrol termasuk nafas, ternyata itu sudah punya ritme sendiri, punya ritme sendiri, tidak bisa kita kontrol, ya itulah bahwasanya ternyata tidak ada yang namanya pemilik dan yang dimiliki, tidak ada. Yang adanya sekedar ya fenomena, yang ada sekedar gugusan semata. Tidak ditemukan adanya pemilik di sana, tidak ada aku di sana. Itu juga salah satu yang membawa kepada pemahaman non-self, tanpa aku. Tapi kemudian yang menjadi sulit lagi adalah persepsi tentang aku ini. Itu sangat-sangat halus. Maka ketika berbicara tentang persepsi tentang aku ini, setiap kali gugusan itu ada empat jenis. Misalnya gugusan jasmani. Anggapan menganggap bahwa jasmani adalah aku. Ini yang paling kasar. Makanya kan kalau orang misalnya dicubit atau dipukul yang lain, kenapa menjadi marah? Karena ada anggapan bahwa ini jasmani adalah aku sebagai self, kan begitu kan? Kenapa kita menghiasi diri kita? Kenapa? Kalau kita boleh jujur, kenapa kita menghiasi jasmani kita? Karena ada anggapan bahwa jasmani adalah aku. Tidak melihat jasmani sebagai jasmani. Kan begitu kan? Kenapa kemudian ketika jasmani sakit kita menjadi bersedih? Karena ada anggapan bahwa jasmani adalah aku. Tidak bisa melihat jasmani sebagai sekedar jasmani. Nah, jadi jasmani sebagai aku. Atau ada aku di dalam jasmani. Ada ya? Anggapan demikian bahwa ada entitas, ada diri, ada roh, ada self di dalam jasmani. Nah, itu juga sering sekali muncul. Atau ada jasmani ini adalah milik dari self yang begitu besar. Bahwa jasmani di dalam sebuah self ini. Ada tidak persepsi demikian? Ada kan? Kadang-kadang ada muncul. Bahwa jasmani itu adalah milik dari sebuah self yang begitu besar. Bisa muncul demikian. Atau ada self yang lain berada di luar jasmani. Apapun bentuk keakuan yang muncul berkenaan dengan jasmani, itu adalah persepsi adanya jasmani. Nah, sehingga lagi-lagi apapun jenisnya berkenaan dengan self notion,
lagi-lagi praktek kita adalah bagaimana melihat jasmani sebagai sekadar jasmani. Melihat perasaan sebagai sekadar perasaan. Termasuk persepsi sebagai sekadar persepsi. Dengan kata lain, melihat segala sesuatu, segala fenomena sebagaimana adanya. Sebagai sekadar fenomena. Nah, itu adalah cara untuk bagaimana sedikit demi sedikit mengurangi persepsi, anggapan, notion berkenaan dengan bahwa ada aku. Apakah diri sebagai jasmani sebagai aku, atau ada aku di dalam jasmani, ada aku di luar jasmani, dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat. Ya seperti misalnya kemarin saya menyampaikan, bahkan jangankan kita melihat seperti kita antar manusia, bahkan melihat video, film kartun, Tom and Jerry, padahal itu hanya sekedar gambar-gambar yang digerakkan. Tetapi betapa pikiran kita itu sudah terbiasa untuk terseret ke dalam sebuah pandangan, anggapan, persepsi bahwa ada aku. Ketika melihat gambar Tom dan Jerry, ya kan, kucing dan tikus itu gambar doang, itu sudah seakan-akan itu bahwa itu adalah diri, itu adalah makhluk. Itu saja sudah anggapan bahwa ada makhluk, bahwa ada aku. Tidak bisa melihat sebagaimana adanya sebagai sekadar gambar. Apalagi gambar-gambar yang memang kelihatan manusianya. Ya kan, melihat drama Korea misalnya. Kemudian yang menjadi artisnya nangis, ikut nangis gitu kan. Itu kan karena persepsi adanya aku. Padahal hanya gambar doang sebenarnya. Tidak bisa melihat itu sekadar gambar. Maka lagi-lagi bagaimana latihan kita adalah bagaimana kita tuh melihat segala fenomena sebagai sekadar fenomena. Yang tadi pagi passive awareness itu dipraktikkan. Tidak matang berwisati di dalam melihat, itu hanya sekadar melihat, pengalaman melihat semata. Tidak lebih dari itu. Tidak kemudian menambahkan sebuah unsur bahwa ada aku yang melihat, ada aku yang lain yang sedang saya lihat. Bahkan tidak ada persepsi, tidak memunculkan persepsi, tapi kan itu semua adalah latihan. Latihan. Nah, maka melatih untuk bisa sedikit demi sedikit membawa batin untuk tidak terlalu terseret oleh keakuan, oleh self-notion, adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Mencoba kalau dalam Abhidhamma melihat dari sisi paramatanya. Jadi melihat dari sisi ya jasmani hanya sekedar jasmani, tidak lebih dari itu, hanya sekedar fenomena. Termasuk melihat perasaan hanya sekedar perasaan, tidak lebih dari itu. Ya kan misalnya seperti kalau kita sedang lapar gitu kan. Mengapa ketika sedang lapar kok kita marah-marah? Misalnya gitu kan, marah-marah. Ya karena ada persepsi, ada aku. Ada diri yang sekarang mendapatkan sakit, mendapatkan lapar. Tapi kalau kemudian kita mau melihat lebih jauh lagi, lapar itu kan sebenarnya bahwa kalori kita atau nutrisi kita yang masih ada pada jasmani kita sedang dimakan kan. Ada proses bagaimana tubuh kita itu mempertahankan diri, mengkonsumsi nutrisi kalori yang ada dalam tubuh ini, sehingga muncul sebuah perasaan. Tapi kemudian orang berpikir lebih lanjut bahwa ini adalah lapar, aku lapar, marah muncul. Tapi kalau hanya sekedar melihat, ini adalah sebuah proses saja, sebuah proses yang alami, maka kemarahan seharusnya tidak akan muncul. Atau misalnya kampanye koin misalnya. Ketika seseorang melihat koin hanya sekadar 4 elemen, 4 unsur, ya sudah. Itu hanya sekadar 4 unsur. Masalahnya adalah kan ditambah-tambah. Oh dengan koin ini saya bisa beli ini, bisa beli itu. Maka kemudian ketika diambil koinnya, marah.
Nah, muncul berbagai macam pikiran yang tidak baik. Tapi kalau hanya sekedar melihat koin sebagai 4 unsur semata, itu sebagai sebuah latihan, melihat ini sebagai sekadar 5 gugusan, itu adalah latihan tentunya, maka sedikit demi sedikit persepsi anatta akan semakin berkembang. Gitu ya. Saat melihat pernapasan tidak bisa diatur, ternyata napasnya dia sudah ada ritme sendiri. Kita ingin mencoba nggak bisa. Jadi yang melihat itu siapa, Pak? Nah itu, yang melihat. lagi-lagi kalau tidak hati-hati terseret lagi dengan persepsi bahwa ada aku yang melihat. Padahal itu pun juga sekadar fenomena. Nah itulah. Itu juga bahaya juga. Yang memahami bahwa ternyata napas itu tidak bisa diatur, ternyata napas itu sendiri, apa itu, Bante? Nah, yang memahami, jadi dalam setiap pengalaman itu pasti akan ada 5 gugusan. Pasti akan ada 5 gugusan. Nafas, pada saat mengalami nafas adalah jasmani. Perasaan yang muncul pada waktu itu, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau perasaan netral, itu adalah perasaan. Gambar nafas, atau gambar ada orang sedang mengamati nafas, gambarnya, ketika mata terpejam ada gambar seperti sedang mengamati nafas, termasuk gambar nafas itu sendiri, itu adalah sanya, persepsi. Nah, bentuk pikiran yang berucap, berpikir, entah ini nafas panjang, nafas tidak bisa diatur, itu adalah sangkara. Yang mengetahui secara keseluruhan proses dari bernafas itu sendiri dan lain-lainnya, pengalaman itu sendiri, yang mengetahui itu adalah winyana. Dan apapun bentuknya, entah itu saat kita tuh fokusnya kepada jasmaninya, yaitu nafas, atau perasaannya, atau persepsinya, atau bentuk-bentuk pikirannya, atau kemudian ada pemahaman tentang ada yang mengetahui, ingat, semua itu adalah sekadar fenomena yang muncul, kemudian juga lenyap, yang berubah-ubah. Karena kalau kemudian tidak disadari demikian, lagi-lagi terjebak ke dalam sebuah persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat, ada aku yang sedang memahami, terjebak ke dalam persepsi bahwa ada aku. Karena aku ini juga terus berubah. Contohnya apa? Ketika seseorang bertemu dengan anaknya, ada sebuah persepsi, aku adalah orang tua, gitu ya. Tapi kemudian dia bertemu dengan orang tuanya, persepsi aku muncul, tapi udah berbeda, aku adalah anak. Betul tidak? Dan ketika kemudian dia bertemu dengan temannya, persepsi aku yang lain muncul, aku adalah teman. Dan ketika dia bertemu dengan muridnya, persepsi aku lain muncul, aku adalah guru. Ketika bertemu dengan guru, persepsi aku yang lain muncul, aku adalah murid. Bahkan persepsi aku pun juga berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Ketika melihat dengan mata, ada persepsi aku melihat. Tapi begitu kita mendengar suara, ada persepsi aku mendengar. Beda-beda. Dan apapun bentuk persepsi aku, itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Dan itu yang kemudian kebanyakan itu dipahami sebagai sebuah kebenaran yang hakiki, dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga seakan-akan memang betul-betul ada aku. Dan itulah kemudian banyak di antara kita terjebak di situ. Padahal bahkan persepsi aku pun juga muncul dari berbagai macam sebab. Sebab-sebabnya tidak ada, ya persepsi aku yang tadinya muncul lenyap juga.
Tadi ketika ada sebabnya, melihat anak, ada aku yang muncul sebagai orang tua. Ketika anaknya pergi, lenyap juga. Berubah kemudian ketika melihat orang tua, aku sebagai anak. Ketika orang tua pergi, berubah lagi. Terus berubah-ubah, tidak tetap. Maka di sini pun juga ketika kemudian ada persepsi bahwa ada semacam aku yang melihat, itu juga harus disadari. Ini pun juga sekadar fenomena. Ya, begitu ya.